Kisah Latongko Tongko. Dahulu kala di negeri Wajo, ada seorang janda yang memiliki anak laki-laki yang sangat bodoh. Anak itu merasa seperti orang dewasa yang tiba-tiba menginginkan seorang wanita. Dia juga menyampaikan keinginannya kepada ibunya. Setelah anak yang bernama Latongko Tongko mendapat restu dari ibunya, ia segera pergi mencari orang yang akan dinikahinya. Ketika dia berada di tengah jalan, dia bertemu dengan pejinjing bila. Latongko Tongko itu langsung mengatakan ingin menikah dengannya tanpa basa-basi. Pejinjing bila geram setelah mendengar ucapan Latongko Tongko yang tidak sopan itu. Dia kemudian melempari Latongko Tongko dengan bilanya. Latongko Tongko kemudian berlari pulang dan mengadu kepada ibunya. Setelah itu, Latongko Tongko pergi lagi mencari seseorang yang mau menikah dengannya. Dan seperti saat dia bertemu dengan sang pejinjing bila itu, dia bertemu dengan pejinjing belanga di tengah jalan. Ketika Latongko Tongko bertemu dengan penjunjung belanga itu, dia langsung mengatakan bahwa dia ingin menikah dengannya. Mendengar perkataan Latongko Tongko, penjunjung belanga menjadi marah dan langsung melemparkan belanga ke arahnya. Tongko Tongko pun kemudian berlari pulang dan mengadu lagi kepada ibunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ibunya langsung menyuruh Latongko Tongko untuk kembali dan mencari seseorang yang siap dinikahi. Kemudian, Latongko Tongko pergi ke arah barat dari desanya menuju hutan. Ketika dia sampai di tengah hutan, dia melihat seorang yang telah mati tergeletak di bawah pohon besar. Tampaknya, orang tersebut sengaja ditempatkan di tempat ini dan tidak dikuburkan. Latongko Tongko yang bodoh mau tidak mau mendekati mayat itu dan berkata bahwa dia ingin menikah dengannya. Setelah beberapa saat menunggu, tubuh itu tidak merespon. Masih belum mendapatkan jawaban, Latongko Tongko berkata lagi, "Saya katakan sekali lagi, saya akan menikah denganmu." Orang mati itu masih tidak merespon. Maka Latongko Tongko segera mengangkat dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung memanggil ibunya yang sedang menumbuk padi di belakang rumah. Sang ibu yang tidak begitu yakin anaknya akan segera mendapatkan istri, lanjut menumbuk padi dan tidak menyambut kedatangan anaknya. Keesokan harinya, ibu Latongko Tongko bangun pagi-pagi dan langsung mulai memasak. Ketika makanan sudah siap, ia lalu masuk ke kamar anaknya dan mengajaknya sarapan. Anak itu pun beberapa kali memanggil istrinya untuk ikut makan. Namun, karena perempuan itu telah mati, tentu saja ia tidak merespon. Ibu Latongko Tongko pergi ke kamar menantunya untuk membangunkannya. Dan sampainya di kamar anaknya, sang ibu sangat terkejut. Ternyata anaknya membawa dan menikahi mayat yang sudah mulai berbau. Sang ibu segera berteriak kepada anaknya, "Cepat, bawa dia dan kubur jauh dari rumah." Dengan berat hati, Latongko Tongko membawa istrinya ke tempat yang jauh dari rumahnya untuk dimakamkan. Usai mengubur jenazah istrinya, Latongko Tongko kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Latongko Tongko langsung makan bersama ibunya di dapur. Saat sedang makan, ibunya yang juga berjongkok di depannya tiba-tiba kentut. Tongko Tongko mencium bau tak sedap ibunya dan langsung berseru, "Aduh, ibu sudah meninggal." Usai mengatakan hal tersebut, Latongko Tongko langsung menggendong ibunya dan membawanya ke pemakaman. Dalam perjalanan untuk menguburkan ibunya, tiba-tiba ibunya melepaskan diri dan lari ke dalam hutan. Latongko Tongko tidak mengejarnya karena dia ingat bahwa dia belum makan makanan di rumahnya. Kemudian dia kembali untuk makan. Setelah sampai, Latongko Tongko langsung menuju dapur dan melanjutkan makan. Saat makan, perutnya tiba-tiba sakit dan kentut. Karena dia tidak buang air kecil sejak kemarin, kentutnya juga berbau tidak sedap. Aku sudah mati," pikirnya. Dia harus pergi mencari tempat yang tampaknya paling nyaman untuk mengubur dirinya sendiri. Setelah berkeliling desanya, akhirnya yang menemukan
ia menemukan sebuah pohon mangga yang sangat rindang dengan buah yang banyak. Dia segera membuat lubang sampai pada lehernya di bawah pohon tersebut. Setelah membuat lubang, Tongko-Tongko langsung masuk dan mengubur dirinya hingga tinggal kepalanya saja yang tersisa di tanah. Pada malam hari, seorang pencuri sengaja menyelinap masuk untuk mencuri mangga. Pencuri merasa aman dan kemudian memanjat pohon mangga. Sesampainya di atas, dia mengambil mangga dan memasukkannya ke dalam tas. Namun, karena tergesa-gesa, beberapa buah mangga yang dipetiknya jatuh ke tanah dan mengenai kepala Tongko-Tongko. Ketika pencuri itu mendengar suara dari bawah, dia terkejut. Dia melihat ke bawah, tetapi tidak ada seorang pun di bawah pohon. Melihat lebih dekat, dia akhirnya melihat kepala mencuat dari tanah. Singkat cerita, setelah berhasil mengeluarkan Tongko-Tongko dari dalam lubang, mereka langsung pergi. Mangga hasil curiannya dititipkan maling tersebut kepada Tongko-Tongko karena dengan begitu dia akan mendapatkan lebih banyak barang curian. Ketika mereka sampai di pinggir desa, mereka melihat kandang kerbau di dekat rumah. Tongko-Tongko kemudian menuju ke kandang dan membuka pintu. Setelah itu, ia mengeluarkan anak kerbau untuk diserahkan kepada pencuri yang berada agak jauh dari kandang. Kemudian dia kembali ke kandang untuk menjemput induk sapi. Ketika dia mengeluarkan induk sapi yang hitam dan sangat besar, dia berteriak kegirangan. Ketika pemilik kerbau mendengar teriakan Tongko-Tongko, dia pun terbangun. Dia segera meninggalkan rumah. Ketika pencuri melihat bahwa pemilik kerbau telah meninggalkan rumahnya, dia ketakutan. Dia langsung kabur meninggalkan Tongko-Tongko dan anak sapi yang digendongnya. Namun karena terlalu bodoh, Tongko-Tongko itu tidak bergerak dan tetap memegang tampuk induk kerbau. Setelah itu, pemilik rumah menangkap Tongko-Tongko. Tetapi dengan mendengar penjelasannya, tuan rumah menyadari bahwa dia berurusan dengan seorang idiot. Dan karena sang pemilik menyesal, dia membiarkan Tongko-Tongko pergi. Beberapa hari kemudian, pencuri itu bertemu lagi dengan Tongko-Tongko. Pada tengah malam, mereka berkumpul di tempat mereka bertemu sore sebelumnya. Kemudian mereka pergi ke sebuah desa di sebelah. Di kampung itu terdapat sebuah rumah yang agak terpisah dengan rumah lainnya. Dua wanita dan seorang lelaki tua tinggal di rumah itu. Secara kebetulan, lelaki tua itu meninggal secara tak terduga sore itu. Karena mereka terlalu malas untuk menguburkannya, wanita tua itu berkata, "Masukkan saja jenazahnya ke dalam tas dan isi dengan pecahan kaca dan taruh di beranda." Ketika berada di pinggir kampung, pencuri itu melihat sebuah rumah yang sama sekali berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Ia dan Tongko-Tongko kemudian pergi ke rumah tersebut. Sesampainya di pagar rumah, dia berkata, "Pergilah ke beranda, Tongko. Aku melihat sebuah tas di sana. Goyangkan dia. Jika dia membuat keributan, bawa tasnya ke sini." Tongko-Tongko segera menuju teras rumah dan menggoyang-goyangkan tas. Karena ada pecahan kaca di dalam tas, Tongko-Tongko kembali ke beranda rumah untuk melihat apakah warga sudah bangun. Tongko-Tongko segera menuju teras rumah dan menggoyang-goyangkan tas karena ada pecahan kaca di dalam tas itu. Tongko-Tongko kembali ke beranda untuk melihat apakah warga sudah bangun. Pencuri itu sendiri berlari membawa tas dan meyakininya. Pencuri itu sendiri berlari membawa tas yang diyakininya berisi uang. Ketika Tongko-Tongko kembali ke aula, ia mendengar seorang berbisik di dalam rumah. Ternyata si pemilik rumah mengetahui kegiatan mereka. Tongko-Tongko mendengar salah satu wanita berbisik, "Para pencuri mengambil mayat yang kami masukkan ke dalam tas." Setelah mendengar perkataan wanita tersebut, Tongko-Tongko segera mengejar pencuri tersebut. Kemudian saat ia mendekat, ia memanggil, buang tasnya, yang mati saja, yang mati saja." Mendengar perkataan Tongko-Tongko, pencuri itu berlari semakin kencang.
Dia pikir Tongko-Tongko akan berkata, "Cepat, cepat, kita mati, kita mati." Dia mengira Tongko-Tongko telah ditangkap dan diburu oleh penduduk desa. Melihat pencuri itu berlari lebih cepat, Tongko-Tongko ikut mempercepat larinya dan berteriak, "Buang, orang mati itu, orang mati itu." Mereka mengejar satu sama lain di tengah malam sampai mereka semua lelah. Pencuri itu kemudian duduk di pinggir jalan menunggu Tongko-Tongko. Pencuri itu tidak percaya dengan perkataan Tongko-Tongko, lalu membuka tas yang dibawanya. Dan saat dibuka, ternyata hanya mayat bercampur pecahan kaca. Setelah itu, si pencuri tinggal membuang tasnya ke jalan dan langsung berkata kepada Tongko-Tongko, "Jangan khawatir, lebih baik kita berpisah. Aku akan selalu sial jika aku pergi denganmu." Belakangan, kedua orang itu dibebaskan. Pencuri itu pergi ke barat, sedangkan Tongko-Tongko pergi ke selatan dan kembali ke rumahnya. Mereka belum pernah bertemu sejak saat itu.